dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur bersama-sama di kesempatan pagi hari ini kita boleh bertemu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun curahan hujan yang begitu hebat dan luar biasa, tetapi Tuhan masih menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terus kita ingat untuk menjaga protokol kesehatan kita supaya kenyamanan dan keamanan bukan saja bagi diri, keluarga, dan juga jemaat yang lainnya ataupun karyawan-karyawan yang lainnya biarlah menjadi satu kenyamanan bagi kita untuk terus boleh beraktivitas. Sekali lagi kami menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan karena hari ini ada 2 kali ibadah. Sekali lagi ibadah yang pertama adalah ibadah hari ini, ibadah biasa. Lalu yang kedua nanti jam 5:30 tepat. Jadi jam 5 ada coffee time. Lalu 5:30 kita akan ada ibadah pengorganisasian. Oleh karena itu harapan yang sangat dirindukan chat leader dan chat worker akan boleh turut ambil bagian di dalamnya dan juga jemaat Tuhan yang bisa hadir. Kiranya semuanya boleh Tuhan dimuliakan melalui pengorganisasian gereja kita. Terima kasih atas Gereja Baptis CBC Induk yang terus mendukung kita, Pendeta Edwin yang boleh hadir pada kesempatan pagi ini, demikian juga dengan Diakon Sutanto. Kiranya terus Tuhan berkati secara luar biasa CBC Ulomas bersama dengan mitra pelayanan yang lainnya. Puji nama Tuhan, selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing dipersilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan mempersiapkan hati kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita akan mempersiapkan hati kita akan muji nama Tuhan. Aku hendak bersyukur. Bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami, biarlah kiranya Engkau akan tolong ibadah ini, Engkau akan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami juga serahkan setiap pribadi yang saat ini beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semua? Walaupun cuaca hari ini agak mendung-mendung dan dingin, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di tempat ini dan semua ini atas kebaikan Tuhan. Kita akan muji nama Tuhan, Allah itu baik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mujinya dengan bersukacita. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berhenti.
dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memujikan pujian tema kita pada bulan ini, Jadikan Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, Jadikan ku berkat-Mu. jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil, kaum pria akan membacakan ayat yang genap. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 dimulai dari kaum wanita. 1, 2, 3. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah,
tetapi sebelum nyata apa kisah kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah nyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa, ini kerinduan kami bahwa ketika kami berhadapan dengan Engkau pada pagi hari ini, ketika kami membuka firman-Mu yang kudus dan mengandalkan Roh-Mu yang kudus untuk berbicara kepada kami, untuk semakin terus dikuduskan. Engkau yang berkati, Engkau yang urapi, hamba yang tidak mampu, tidak layak, hamba sungguh-sungguh membutuhkan kasih kekuatan dari Tuhan untuk dapat menjadi berkat, menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan hamba terus berdoa kalau ada di dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming dan mereka belum memiliki Yesus di dalam kehidupan mereka, apalagi ketika kami berbicara mengenai anak-anak Allah. Mereka berpikir bahwa mereka adalah anak Allah, tetapi mereka belum mengalami pertobatan, pengakuan dosa, dan hamba berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini mereka akan mengalami pertemuan yang indah dengan Tuhan Yesus, menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Senang, Pendeta Irwanto, Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang terus diberikan. Para pemimpin gereja, Pendeta Edwin, Pak Tanto, Ibu semua, senang ada kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan, dan lebih senang lagi adalah bahwa kita sedang terus membahas satu kitab, yaitu 1 Yohanes. Dan kita sudah sampai pada pasalnya yang ketiga, dan saya ingin mengajak Anda untuk tetap membuka di situ, dan kita akan melihat apa yang dimaksudkan ketika kita berbicara mengenai anak-anak Allah. Anda yang suka nonton film, di Netflix baru ada film baru namanya News of the World. Ada yang pernah melihat? Siapa yang penggemar? Pak Edwin, udah nonton News of the World? Jadi gampang, Pak Edwin ceritanya di sini Pak. Anda yang penggemar Tom Hanks harus nonton film ini. Saya penggemar Tom Hanks, saya nonton, lihat Tom Hanks, dan saya mau menonton film ini, dan ceritanya tentang seorang mantan tentara. Saya nonton film ini Pak Edwin karena ini tentang Texas di tahun 1800-an. Saya tinggal di provinsi itu, negara bagian itu, sehingga ketika kota-kotanya disebut, saya berkata, oh kota ini zaman dulu seperti ini, tahun 1800-an, masih zaman koboi, masih perang antara orang kulit putih dengan Indian begitu nyata, perbudakan dan lain sebagainya. Dan Tom Hanks ini adalah mantan tentara, kapten yang kemudian punya bisnis, dan bisnisnya hancur, bisnis percetakan koran, dan dia keliling kota, perhatikan, dia keliling kota untuk membacakan koran kepada warga kota tersebut. Satu orang bayar 10 sen, dan karena orang-orang sana banyak yang nggak punya uang untuk beli koran, dan mereka nggak punya, nggak memiliki kemampuan membaca, akhirnya mereka mendengarkan. Jadi saya pikir tadinya waktu di awal dia akan berkhotbah, tetapi dia ternyata membaca koran apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di Amerika, dan apa yang terjadi di kota mereka. Jadi menarik sekali melihat orang pada waktu itu mungkin belum ada radio, sehingga mereka pakai orang untuk keliling kota. Dan suatu saat di dalam perjalanan dari kota ke kota, dia bertemu dengan gerobak, wagon, ya, kereta yang baru saja diserang. Orang tua mati, dan ada seorang anak, ini menarik sekali, namanya Johanna. Anak ini sendirian karena kedua orang tuanya sudah mati. Anak ini keturunan Jerman, tetapi dibesarkan oleh orang-orang Indian suku Kiowa. Ya, saya mau ngetes sebenarnya, kan nonton Kiowa, dan dia nggak bisa bahasa Inggris. Tom Hanks nggak bisa bahasa, namanya Kapten Kit, pokoknya nama belakangnya Kapten Kit. Jadi dia nggak bisa, lalu kemudian dia ambil anak itu untuk mau dibawa pulang, dibawa ke tempat orang tuanya. Dia berhari-hari. Nah ini menarik sekali. Anak perempuan yang mungkin umur 8-9 tahun ini kemudian dibawa oleh Tom Hanks, kapten perang ini, melalui segala macam orang yang mau menculik untuk menjadi budak seks. Dan Tom Hanks melakukan segala sesuatu untuk melindungi dan sampai membawa kepada keluarga Jerman yang kemungkinan masih ada keturunan keluarga dengan Johanna ini. Tapi Johanna tidak mau di situ, orang tua itu juga tidak mau di situ. Kalau nggak salah itu omnya yang seharusnya itu, atau omnya yang tidak mau, buat omnya, kakeknya tidak mau di situ.
Dan Tom Hanks pulang ke rumahnya, istrinya sudah meninggal 4 tahun tidak bertemu karena dia keliling. Lalu Tom Hanks kembali dan mengambil anak itu menjadi anaknya. Ya, perhatikan, tidak ada hubungan darah, tidak ada, anak itu tidak layak untuk menjadi anak dari Kapten Kidd ini. Tetapi kemudian dia mau mengambil anak ini menjadi anaknya, dan ketika di akhir film itu ada pertemuan, ada pelukan yang erat antara anak gadis yang berumur 9 tahun yang tahu bahwa kapten ini melakukan segala sesuatu, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak ini. Dan ketika di akhir film itu saya melihat ini gambaran yang luar biasa mengenai apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita ketika kita yang tidak layak, kita yang berdosa, kita yang tidak ada harapan, kemudian diambil untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Apa yang baru kita lihat tadi adalah gambaran, apa yang baru kita dengar adalah gambaran apa yang baru kita baca tadi, tentang bagaimana Yohanes menjelaskan mengenai anak-anak Allah. Nah, di dalam Injil Yohanes, seringkali kita ada pertanyaan, wah saya ini anak Allah. Oh ya benar, semua kita anak Allah. Kita bertemu dengan orang-orang dari kepercayaan yang lain dan berkata kita semua kan anak Allah. Untuk beberapa hal, ya kelihatannya benar bahwa kita semua anak-anak Allah karena kita diciptakan oleh Allah. Tetapi kemudian kita harus tahu bahwa Yohanes memberikan definisi yang jelas di sini, bahwa semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maksudnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau Anda melihat definisi ini, Anda akan mulai mengoreksi diri Anda, apakah Anda sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda layak disebut oleh Allah sebagai anak-anaknya. Anak-anak Allah adalah mereka yang mengalami pernyataan Allah dalam hidupnya. Kita akan lihat 3 hal ini. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang memiliki identitas dengan Yesus Kristus, dan anak Allah adalah yang memiliki kekuatan untuk tidak hidup di dalam dosa. Mari kita lihat dengan cepat apa yang Yohanes maksudkan ketika berkata mereka mengalami pernyataan Allah dalam hidupnya. Anda melihat kalau Anda punya pulpen untuk garis bawahi Alkitab Anda lihat 3 kali di dalam 10 ayat ini Yohanes menjelaskan mengenai pernyataan bagaimana Kristus menyatakan dirinya dan bagaimana nanti dia akan menyatakan dirinya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bagian tengah, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, berbicara nanti mengenai pada saat dia akan datang sebagai Tuhan pada kali yang kedua. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya. Ayat 8 di bagian tengah dikatakan, untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dari 3 kata pernyataan ini, saya melihat bahwa ada pernyataan Allah pada awal kehidupan kerohanian kita, dan ada pernyataan Allah pada akhir zaman nanti. Nah, kita lihat di dalam ayat 5, menjelaskan apa yang sudah Allah lakukan bagi kita ketika dikatakan bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Berbicara mengenai apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita ketika dia lahir di kandang yang hina di Bethlehem dan ketika dia mati di atas bukit Golgota menyelamatkan kita. Itu sebabnya di dalam ayat 8 Yohanes juga menjelaskan lagi di bagian tengah dikatakan untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis tersebut. Ini yang saya maksud ketika dikatakan bahwa Allah menyatakan pada awal kehidupan kerohanian kita. Ketika Anda melihat dia, melihat karyanya yang nyata, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah, dan kemudian Anda berkata, saya mau menerima penyataan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Yang berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dengan dia di dalam ayat 2 bagian yang akhir. Berbicara nanti suatu saat pada waktu Anda dan saya yang percaya kepadanya mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita dikuburkan dan roh kita akan ada bersama-sama dengan dia di surga. Akhir zaman nanti dia akan turun di dalam kemuliaannya di awan-awan. Dan kita yang percaya akan diangkat dan bertemu dengan dia. Dan ini adalah keyakinan iman Kristen yang mengatakan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan mengalami penyataan, kita sudah mengalami penyataan dan kita akan melihat dia lagi bersama dengan dia, muka dengan muka.
Apa yang kita lihat juga di sini adalah bahwa Allah sedang berbicara, Yohanes sedang berbicara mengenai identitas kita di dalam Kristus Yesus. Kita sama dengan Yesus Kristus. Berkali-kali dikatakan ada persamaan antara kita dengan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Lihat, karena dunia tidak mengenal dia, maka dunia tidak mengenal kita. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang kedua bagian B juga dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Di dalam ayat yang ketiga juga dikatakan menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Lalu ayat yang ketujuh dikatakan barang siapa yang berbuat benar adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Ada persamaan antara dia dengan kita. Ada identitas yang tidak dapat disalahkan. Pada tanggal 26 April tahun 2006 ada kecelakaan yang sangat tragis yang terjadi di negara bagian Indiana di Amerika Serikat yang menggemparkan satu negara tersebut. 6 orang naik mobil dari Taylor University, Universitas Kristen di Indiana. Kecelakaan ditabrak dengan sebuah trailer, head to head, kepala dengan kepala. Ada 6 penumpang, 4 mahasiswa, 1 staf, 5 mahasiswa, 1 staf, dan 4 mahasiswa meninggal saat itu juga dengan staf, dan tinggal ada 1 yang dirawat di rumah sakit. Orang tuanya datang dan merawat karena tubuhnya terbakar luar biasa, tubuhnya hancur dan dia diperban kepala, tangan, dan semuanya sehingga dia terbaring. 3 minggu dia tidak bisa apa-apa. 3 minggu dia tidak bisa makan, tidak bisa komunikasi, dan kedua orang tuanya tetap terus mendoakan dia. Nama dari orang tuanya adalah Don dan Susie Van Ryn. 5 minggu berdoa untuk anaknya Laura Van Ryn. Anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, dan benar-benar hanya menggantungkan diri dari doa, dan setiap hari, setiap jam, setiap menit Don dan Susie Van Ryn duduk di sebelah tempat tidurnya dan mengharapkan mujizat. Tapi mereka masih mengucap syukur karena teman dari Laura Van Ryn, Whitney Serak, meninggal. Dan orang tuanya Newell dan Colin Creek berduka karena mereka menguburkan yang di sebelah kanan ini, Whitney Creek. Serak bukan Creek. Okay? 5 minggu berdoa dan anak ini mulai, Laura Van Ryn, karena pertolongan dokter, mulai dapat bergerak dan dia sudah mulai dibuka sedikit-sedikit perbannya dan dia menguap. Dan Don dan Susie Van Ryn melihat kok giginya beda ya dengan anak saya. Dia melihat kok anaknya giginya beda ya. Lalu mulai perbannya dibuka-buka dan dia melihat ini bukan anak saya. Ini bukan Laura Van Ryn. Lalu dia bilang karena gak bisa bicara, tolong nih ambil kertas, nama kamu siapa? Dan dia tulis namanya Whitney Serak. 5 minggu dokter, orang tuanya berpikir bahwa yang ada di depan dia yang sakit adalah anaknya Laura Van Ryn, tetapi bukan anaknya. Oke? Tetapi Anda tahu, itu adalah sukacita bagi keluarga Newell dan Colin Creek karena mereka pikir anaknya sudah meninggal, mereka kuburkan anaknya, Whitney Serak, yang sebelah kanan. Tetapi ternyata itu bukan anaknya yang mati. Yang mati adalah Laura Van Ryn. Anda mengerti ceritanya? Rupanya ketika kecelakaan itu terjadi, petugas di kamar jenazah melihat jenazah dari Laura begitu luar biasa habis hancur, dan adik dari adik dari Whitney, karena dia berpikir itu adalah Laura, adiknya terlalu hancur hatinya sehingga dia berkatakan, jangan masuk ke dalam ruangan jenazah karena engkau pasti akan hancur melihat jenazah adiknya yang kakaknya yang sudah tidak beraturan. Ada kesalahan identitas yang terjadi di kamar jenazah, ada kesalahan identitas 5 minggu, berita baik bagi Newell dan Colin Creek karena dia berpikir anaknya sudah ada di dalam kubur, tetapi yang dikuburkan adalah Laura Van Ryn, tetapi berita duka buat Don dan Susie Van Ryn karena dia berpikir anaknya sedang terbaring dan sudah sembuh, tetapi itu bukan anaknya dan anaknya sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Tetapi Whitney Serak berkata, saya tidak pernah mengucapkan terima kasih karena ada orang tua yang
menit demi menit mendoakan saya. Walaupun ada kesalahan identitas. Dan Anda Google beritanya, ada berita yang banyak sekali mengenai kesalahan identitas ini. Anda tahu bahwa tidak pernah ada kesalahan identitas antara kita dengan Kristus. Ketika kita berbicara mengenai identitas kita di dalam Kristus, dikatakan jelas bahwa dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Dia. Dunia menolak kita karena dunia menolak Yesus. Dunia menganiaya kita karena dunia menganiaya Yesus. Dunia membenci kita karena dunia membenci Yesus. Dan Anda melihat bahwa segala sesuatu dijelaskan persamaan antara kita dengan Yesus. Tetapi yang dikatakan di sini dalam ayat 3, kalau Dia adalah suci, maka kita adalah suci juga. Kita harus hidup di dalam kesucian. Dikatakan pada ayat 2, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, kita akan menjadi sama seperti Dia. Luar biasa kalau kita melihat bagaimana identitas kita di dalam Kristus sungguh-sungguh berbeda. Nah, kita hidup di tempat konservasi alam seperti ini. Saya tidak tahu apakah Anda pernah membaca bahwa di Copenhagen, Pak Tony, ada orang-orang, sekelompok orang yang cukup kurang waras dan kemudian membuat percobaan dengan mengatakan bagaimana kalau jenis primata yang satu ini, yaitu yang namanya manusia, hidup di dalam etalase, di dalam kebun binatang. Jadi mereka memilih sepasang suami istri dan kemudian seperti beberapa binatang satwa kita juga mereka taruh di situ di antara, dan mereka melihat kehidupan 24 jam. Tidak, memang ada TV, ada tempat tidur dan lain sebagainya, dan segala sesuatu. Mereka ingin membedakan primata ini dengan binatang-binatang yang lain. Ada penelitian selama 5 minggu. Bayangkan selama 5 minggu Anda ditonton oleh orang dari jam 8 sampai jam 8 malam, mungkin saya nggak tahu bagaimana. Mereka ingin melihat bagaimana rasanya dilihat oleh orang, dan mereka melihat apa yang terjadi. Dan seorang pendeta mengatakan seperti ini. Menarik sekali, dia berkata, bayangkan kalau dunia ini, manusia-manusia di dalam dunia ini juga diperlakukan seperti itu, dan kita dikumpulkan dan kita ada di belakang kaca menurut keyakinan kita masing-masing. Orang Kristen, orang yang bukan Kristen, dan pendeta ini berkata, apakah yang menjadi perbedaan antara kita yang percaya kepada Yesus ketika kita ditonton oleh orang dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus ketika mereka juga ditonton oleh orang? Apakah ada yang membedakan antara kita, anak-anak Allah, dengan mereka? Yang terakhir adalah Anda melihat bahwa terus-menerus Yohanes berbicara mengenai tidak berbuat dosa. Kita diberikan kekuatan untuk tidak hidup di dalam dosa, dan Anda berkata, bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin, karena kita ini masih hidup di dalam dunia dan kita masih ada di dalam daging. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah bukan untuk tetap terus-menerus hidup di dalam dosa. Anda tahu di dalam Roma pasal 6 ayat 1 Paulus berkata seperti ini. Jika demikian, ketika berbicara mengenai orang yang terus-menerus berdosa, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Kata kuncinya di situ, bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia tersebut. Kita sudah diselamatkan, dan yang luar biasa dari anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, kasih karunia ketika Dia mati di atas kayu salib, adalah bahwa dosa kita di masa yang lampau, dosa kita masa sekarang, dan dosa masa kita masa depan sudah dihapuskan oleh Tuhan. Contohnya seperti ini, ilustrasinya. Saya punya hutang di kartu kredit yang amat sangat banyak, dan saya tidak mampu lagi untuk membayar kartu kredit tersebut. Pendeta Edwin datang kepada saya dan berkata, tenang Ron, ada berkat dari saya mau bayarkan semua kartu kredit supaya kamu bisa lagi memelihara kehidupan keluarga kamu. Hutang saya di kartu kredit itu dihapus. Ingat Pak, ilustrasi saja. Jangan Bapak datang kepada saya dan berkata, tunjukkan kartu kreditmu, saya bayarkan. Ya, saya kalau Bapak bilang gitu, apa boleh buatlah. Dibayarkan semuanya karena Dia tahu saya tidak punya uang sama sekali. Tetapi ketika dibayar semua, kemudian apa yang saya lakukan? Saya pakai lagi dan berkata, ya kan yang penting ada pendeta itu nanti 3 bulan lagi akan Dayat datang membayar semua. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah ketika berbicara bahwa dosa Anda sudah dihapuskan dan Anda boleh hidup sebagaimana Anda yang mau. Mungkin Anda pernah mendengar apa yang namanya hyper grace. Beberapa kalangan mengatakan bahwa kita tidak perlu berbicara mengenai dosa lagi, tidak perlu, karena kita sudah diselamatkan. Keselamatan Tuhan tersebut sudah dapat melampaui segala sesuatu yang kita lakukan. Dan memang Anda harus tahu bahwa tidak ada dosa apapun, saya ulangi, tidak ada dosa apapun yang dapat
dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Jelas, satu itu. Roma pasal 8 mengatakan seperti itu. Tidak ada dosa apapun, tetapi itu tidak berarti seperti yang Paulus katakan, kita akan tetap terus-menerus melakukan dosa. Para suami, apa yang Anda lakukan terhadap istri Anda? Apakah Anda masih tetap terus-menerus melakukan seperti itu? Pukul istri? Kejam terhadap istri? Tidak menghormati istri? Para istri? Apakah juga Anda masih tetap seperti itu bahwa Anda tidak menghormati suami, tidak tunduk kepada suami dan berkata, saya tetap seperti ini walaupun saya pergi ke gereja setiap hari, baca Alkitab setiap pagi? Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes ketika dia berbicara untuk tidak terus-menerus berbuat dosa dan tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Anda tahu bahwa seorang teolog terkenal, Dietrich Bonhoeffer, berkata seperti ini. Ini adalah cheap grace. Ketika berpikir bahwa karena kita sudah diselamatkan, maka kita boleh melakukan sekehendak hati apapun yang kita lakukan di dahulu. Dia berkata, anugerah murahan adalah anugerah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Bukan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lihat di dalam pasal 3 ayat 1 kitab 1 Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Dikaruniakan artinya karunia, menerima segala sesuatu yang tidak layak, tidak pantas Anda dapatkan. Anugerah murahan adalah bagi kami pengkhotbah, jika kami berkhotbah pengampunan tanpa menantang Anda untuk bertobat. Anugerah murahan adalah baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus hidup dan yang berinkarnasi. Refleksikan kehidupan Anda dan tanya, apakah Anda sedang hidup di dalam anugerah dari Yesus Kristus atau Anda memiliki konsep Anda hidup di dalam cheap grace. Anugerah yang Anda buat sendiri, definisikan sendiri, lakukan sendiri, dan hidupi sendiri. Ada satu program di Inggris yang namanya Who Do You Think You Are? Program series setiap minggu yang mencoba untuk melacak identitas orang dari ancestornya, dari nenek moyangnya, sehingga ketahuan, oh orang ini keturunan dari Skotlandia, orang ini keturunan dari Jerman, dan lain sebagainya, untuk melihat siapa mereka itu sesungguhnya menurut mereka. Kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita, siapakah Anda sesungguhnya menurut Anda? Apakah Anda orang-orang yang hidup karena cheap grace, memberikan definisi sendiri terhadap anugerah yang Anda terima? Atau Anda justru adalah orang-orang yang hyper grace? Saya sudah dipercaya, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptiskan, saya mabuk-mabukan, saya masih berjudi, saya masih berzina, saya masih melakukan apapun. Apakah ini adalah Anda hyper grace? Atau Anda adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus? Kembali kepada cerita Whitney Serak yang orang pikir dia adalah Laura Van Ryn, 5 minggu di rumah sakit. 10 tahun setelah peristiwa tersebut, Whitney Serak kemudian diminta untuk bicara di kapel kampusnya. Anda bisa lihat di YouTube, bagus sekali pernyataan dia. Dia berkata seperti ini. Setiap orang di dunia ini ingin tahu pada saat pemakaman mereka, apa yang orang akan katakan tentang Anda. Betul? Saya baru memakamkan kakak saya 3 minggu yang lalu dan luar biasa orang mengatakan hal-hal yang baik. Luar biasa, dia memang orang yang baik. Saya tahu dia orang yang baik, tapi saya tidak tahu dia sebaik itu. Luar biasa baik. Dan Whitney berkata, semua orang ingin tahu ketika dimakamkan nanti, apa yang akan orang katakan tentang dia. Dia berkata, saya tidak perlu. Karena saya sudah mendengar apa yang dikatakan oleh orang tentang diri saya. Ketika mereka berpikir saya sudah mati, tapi ternyata dia belum mati. Dan dia berlucuan, dia berkata, adik saya di dalam kebaktian pemakaman, karena ada rekamannya berkata, Whitney jarang mandi. Dia berkata, tidak pernah ada orang yang berani mengkonfrontir orang tentang apa yang dia katakan di kebaktian pemakamannya. Dia berkata, salah, saya rajin mandi mestinya. Anda tahu bahwa semua kita harus punya pikiran apa yang akan dikatakan oleh orang. Pada saat peti jenazah Anda ada di ruang kebaktian. Dan satu persatu akan mulai berbicara. Dia
dulu begini. Dia pernah menolong saya. Dia adalah pengikut Kristus yang luar biasa. Dia adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Kalau Anda baru sign up, saya baru sign up pada Twitter karena banjir luar biasa kemarin di Jakarta. Saya mau tahu kondisi jalan tol, jadi saya ikut Twitternya Jasa Marga. Saya nggak mau ikut Twitter selama beberapa tahun ini, tapi akhirnya saya ikut juga dan menolong sekali karena bisa lihat keadaan-keadaan. Dan di situ dikatakan pada waktu sign up, jelaskan tentang diri Anda, siapa Anda. Pada waktunya nanti, ketika ada undangan untuk menghadiri kebaktian pemakaman Anda, apa yang orang akan katakan tentang Anda? Ada cerita mengenai suami istri yang selama hidupnya bertengkar terus, dan karena suaminya pemabuk, suaminya orang yang kasar dan lain sebagainya, dan ketika suami dari ibu ini meninggal, dikuburkan di kebaktian di gereja, mereka duduk di situ dan orang mulai datang satu persatu dan mengatakan dia ini baik, dia dulu begini, dia ini begini, dia begini. Istrinya penasaran, istrinya bangkit dari depan duduk dan melihat ke dalam peti jenazahnya. Dan orang-orang berkata, kenapa Bu? Nah, saya mau pastikan saja ini suami saya yang meninggal apa bukan. Kok beda dengan apa yang saya lihat setiap hari, dengan apa yang dikatakan oleh orang. Anda harus tahu bahwa jangan sampai itu terjadi, bahwa kita hidup di dalam kemunafikan seperti itu. Tetapi saya ingin tanya, ketika Yohanes berbicara mengenai anak-anak Allah, dan pada saat waktunya nanti datang, apakah kita orang-orang yang sudah mengalami penyataan Kristus, dan orang yang sedang melihat suatu saat akan penyataan Kristus yang akan datang nanti? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki identitas Yesus Kristus? Pada waktu anak saya yang nomor 3 baru masuk SMA, kami orang tua harus datang bertemu dengan guru-gurunya. Dan ketika saya sedang mengantri dan mau bertemu dengan guru orkestranya, pada saat giliran saya, guru itu langsung berkata, papanya Marian. Betul kan, papanya Marian? Mirip sekali, nggak bisa dibohongin. Saya berkata, ya iyalah anak saya. Apakah Tuhan orang akan mengatakan seperti itu? Anak Allah. Anak Yesus Kristus. Mirip sekali kehidupannya. Mirip sekali. Atau mereka berkata, anak Yesus Kristus, kok mirip penjahat kelakuannya? Kok mirip dengan yang lain? Di dalam ayat yang 10 dikatakan ada perbedaan antara anak iblis dengan anak Allah. Kita yang terus menerus hidup di dalam dosa, kita adalah anak-anak yang layak untuk disebut. Dikatakan di dalam 10 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dan yang terakhir, anak-anak Allah adalah mereka yang meyakini kekuatan untuk tidak hidup terus-menerus di dalam dosa. Pergumulannya adalah 2. Kalau Anda berkata, mengapa saya masih harus terus-menerus? Mengapa saya masih melakukan hal yang tidak boleh Alkitab lakukan? Katakan kita tidak boleh lakukan. Ada 2 hal. Yang pertama, mungkin Anda belum sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri Anda kepada Tuhan Yesus. Anda masih hidup di dalam apa yang dikatakan cheap grace. Mendefinisikan keselamatan, kekristenan menurut definisi Anda. Pagi hari ini, bagaimana kalau kita perbaiki itu? Anda belum sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kalau kita pastikan pagi ini, di tempat Anda duduk atau berdiri nanti, cukup angkat tangan dan berkata, saya tidak mau mendefinisikan keselamatan, tidak mau memberikan definisi mengenai anak Allah menurut definisi saya sendiri, tetapi mengucap syukur, 1 Yohanes sudah menjelaskan kepada saya, apa artinya anak-anak Allah. Maukah Anda mau menjadi anak-anak Allah? Maukah Anda menjadi anak-anak Allah? Kedua, mungkin Anda belum sungguh-sungguh mengisi kehidupan Anda dengan Roh Kudus. Anda sudah diselamatkan, tapi Anda memiliki pemahaman yang salah bahwa cukup untuk mengaku dosa dan tidak lagi terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita ada hari Rabu kebaktian. Kita ada di Syed, kita ada pelajaran Alkitab. Itu sebabnya kita di sini. Supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ini yang menjadi karakteristik kita sebagai anak-anak Allah. Pemusik dengan pelan-pelan akan maju ke depan dan kita akan menyanyikan lagu sujud di altarnya. Singers akan menolong saya. Dan kalau Anda mau mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan datang dan katakan, Tuhan, saya mau datang, saya mau menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, menjadi anak-anak Allah sesungguhnya. Apapun keputusan Anda, malam nanti kita akan diorganisasikan. Dan Anda berkata,
Saya masih menjadi anggota gereja yang begitu-begitu aja. Saya menjadi orang yang datang dan belum terlibat di dalam gereja. Tetapi ada satu journey baru, perjalanan baru dalam kehidupan gereja kita. Dan Anda berkata, saya mau terlibat aktif di dalam pelayanan saya. Apapun keputusan Anda, kami akan mendoakan Anda. Singers akan nyanyikan lagu ini setelah saya berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, dan katakan, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Saya mau bertumbuh. Saya mau tidak lagi hidup di dalam dosa. Saya mau menyucikan diri saya. Saya mau melayani Tuhan dengan setia. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami Tuhan. Tolong kami Bapa, ketika kami mau datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kami mau menjadi anak-anak. Tetapi saat ini Tuhan, ketika kami mau datang dan berkata, Tuhan, terima diri kami, berkati kami. Apa yang harus ku buat? Mari kita nyanyikan lagi ini bersama-sama. Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita akan berdiri bersama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama merenungkan diri kita. Apakah kita sudah memiliki pernyataan Allah di dalam hidup kita? Apakah karakteristik anak-anak Allah ini ada di dalam hidup kita? Dalam perjalanan waktu ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, apakah kita sudah menunjukkan diri kita bahwa saudara dan saya memiliki identitas yang sama dengan Yesus Kristus? Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ketika Allah menyatakan dirinya kelak, apakah kita akan bersama-sama dengan Dia? Saatnya perubahan demi perubahan terjadi atas hidup kita, supaya sungguh-sungguh apa yang diinginkan Allah, karakteristik anak Allah,
ada di dalam hidup kita? Jikalau belum, mintalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menegur kami semua, supaya kami kembali dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah yang memiliki karakteristik seperti Engkau. Berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kami. Di saat kami ada di dalam dunia ini, dalam aktivitas kami, siapapun kami, dari latar belakang apapun dan dimanapun kami berada, kami boleh menunjukkan karakteristik anak-anak Allah ada di dalam hidup kami. Walaupun kami ada banyak beban-beban pergumulan dalam kehidupan kami boleh belajar bahwa Engkau memberikan anugerah yang luar biasa yang seharusnya kami tidak layak menerimanya. Engkau memberikan itu kepada kami. Jangan biarkan kami memiliki anugerah murahan Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami membuktikan anugerah yang terbesar yang Kau nyatakan buat kami ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati Pastor Roni dengan luar biasa di dalam pelayanan ke depan, dengan hal apapun yang sudah menjadi berkat buat kami. Apapun yang menjadi beban kami pada kesempatan pagi hari ini, kami hanya datang kepada Engkau. Setiap pergumulan apapun Tuhan, kami terus boleh belajar untuk menundukkan diri kami kepada Engkau, supaya kami tetap mampu menjalani kehidupan kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Campur tangan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami tetap memiliki karakteristik anak Allah yang terus ada bagi kami. Engkau terus menolong kami, Engkau terus menuntun kami. Secara khusus kami menyerahkan urapan kuasa Tuhan ketika kami bersama-sama ingin mengorganisasikan, memproklamirkan dalam kebersamaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi jemaat Safari Park Baptist Fellowship. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan yang akan menolong kami supaya komitmen kami, perjanjian kami, kebersamaan kami membawa dampak bagaimana kami masih tetap mampu untuk terus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui tempat ini, melalui diri kami, orang mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan akan berkati pada saat nanti. Kami serahkan GBC yang juga sudah boleh menjadi motor penggerak, bahkan berdirinya Safari Park Baptist Fellowship. Tuhan terus memberkati pelayanan-pelayanan yang luar biasa bersama dengan mitra-mitra pelayanan yang lain, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami, Engkau mengetahuinya, dan biarlah Engkau juga yang akan memberkati dan menolong. Bukan saja COVID-19 yang terjadi, tetapi bencana-bencana alam yang terjadi, banjir yang ada di mana-mana, Tuhan menopang dan menolong, supaya semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Umat Baptis Indonesia, Tuhan berkati pendeta-pendeta Baptis, jemaat Baptis, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya, sehingga mereka tetap mampu untuk menunjukkan, memaksimalkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Injil terberitakan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami juga boleh bersyukur atas teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu dengan berkat-berkat kasih, bahkan berkat-berkat secara jasmani dan rohani tercurah atas mereka. Kami serahkan Pak Marulam, Fabiolo, Pak Boys, Felix, dan Saudara Willy dalam ulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, pada akhirnya kami ingin kembali beraktivitas di dalam aktivitas kami, baik kami sebagai karyawan yang akan bekerja maupun kami yang pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, berkat-Mu limpahkan atas kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan menuntun hidupmu. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.